Hello students, salam sukses luar biasa. Kali ini saya akan menjelaskan tentang modul 5 Travel Experience, lebih mengkhusus ke modul 5.2, yaitu tentang Comparative Adjective. Apa itu Comparative Adjective? Perhatikan penjelasan berikut ini. So, comparative adjective adalah adjektif yang digunakan untuk membandingkan seseorang, sebuah tempat, atau sebuah benda. Kata kuncinya adalah compare atau sebuah perbandingan. Jadi, comparative adjective akan muncul ketika kalian akan membandingkan sesuatu dalam conversational in English. Nah, jika membandingkan sesuatu, sudah pasti hal yang kalian bandingkan akan lebih dari sesuatu atau bisa jadi kurang dari sesuatu. More than something or less than something. Mari kita lihat apa saja yang dimaksud dengan comparative adjective, kemudian bagaimana pembagian dari comparative adjective. Dalam PowerPoint ini, kalian juga akan melihat bagaimana caranya membandingkan suatu benda dengan menggunakan comparative adjective dalam sebuah sentences. Yang pertama, mari kita lihat perbandingan lebih dari atau more than. Untuk perbandingan more than atau lebih dari, itu klasifikasi comparative adjective dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah one syllable atau satu suku kata. Untuk adjective atau kata sifat yang terdiri dari satu suku kata, kalian cukup tambahkan kata er di belakang kata adjective. Misalnya, long. You can say longer untuk menandakan bahwa dia adalah comparative adjective dan bisa digunakan untuk membandingkan sesuatu. Misalnya juga contoh yang lain, tall jadi taller, kemudian big jadi bigger. That's for one syllable atau satu suku kata. Berikutnya, jika ada kata sifat yang terdiri dari dua suku kata atau lebih, maka yang digunakan adalah tetap dalam beberapa kata tetap digunakan er, but then in some cases kita menggunakan more. Jadi untuk two syllables itu sifatnya optional, bisa menggunakan more atau bisa menambahkan er pada akhir kata sifat. Misalnya honest, jujur. Ya, lebih jujur, you guys can say more honest. Or happy, you can say happier. When you say more happy, it is grammatically correct. However, it is appropriately wrong because nggak lumrah dalam bahasa Inggris jika kalian menyebutkan more happy. Yang ada adalah happier. Begitu juga dengan honest. You can say honester. However, it is not appropriate to be in a spoken language. Oke, lanjut adalah three or more syllables. Nah, untuk three or more syllables, aturannya adalah harus menggunakan kata more di depan kata sifat. 3 suku kata atau lebih itu tidak diperbolehkan menggunakan er pada belakang kata. Misalnya kata expensive. You cannot say expensiver, however, you have to say more expensive untuk menandakan bahwa dia adalah comparative adjective. Kemudian contoh yang lain adalah beautiful. You cannot say beautifuler, however, you have to say more beautiful. Dan type yang terakhir adalah irregular adjective atau kata sifat yang tidak beraturan. Ada 3 kata sifat yang tidak beraturan yang merupakan pengecualian di bahasa Inggris untuk comparative adjective adalah good, bad, far. Jika kalian ingin menemukan comparative adjective dari good, akan menjadi better, bukan more good atau gooder, tapi dia menjadi better. And then bad become worse,
Far become further. Nah, itu dia klasifikasi pembagian more, yang mana pakai more, yang mana pakai er, dan yang mana merupakan irregular adjective yang memiliki bentuknya sendiri. Sekarang kita belajar caranya menempatkan comparative adjective dalam sebuah kalimat. Conjunction atau kata penghubung yang digunakan adalah than. T-H-A-N, bukan then, T-H-E-N yang artinya lalu. Ya, jadi kita menggunakan then yang pakai a, yang berarti lebih, yang berarti kan membandingkan dari satu hal ke hal yang lain. Yang pertama, for example, the princess is more beautiful than the witch. You can see the picture. Seorang putri ini lebih cantik dari seorang penyihir. The princess is more beautiful, itu comparative adjective-nya. Kemudian tempatkan than setelahnya untuk menandakan conjunction perbandingan. Second example, Nusa Dua is further than Gianyar from Denpasar. Ya, further itu irregular adjective. Jadi kalian cukup pakai further, tidak usah tambahkan more atau Dan yang terakhir, the mouse is smaller than the elephant. Smaller than, ya. Jadi kata than, conjunction than itu ditempatkan di setiap setelah comparative adjective. More beautiful than, further than, smaller than, and then ada objeknya yang dibandingkan. Ya, oke, that's for more atau lebih dari. Ya, nah kalau kita membandingkan sesuatu bisa lebih dari atau kurang dari. Kita akan membahas tentang kurang dari, ya, atau less. Untuk less, dia hanya punya satu tipe, yaitu tinggal ditambahkan less pada kalimat pada sebuah kata benda, sebuah kata sifat, ya. Kata less ini disisipkan sebelum kata sifat. Misalnya, when you want to say long, ya, kurang dari atau kurang panjang, kita bisa bilang less long. Happy, less happy. Beautiful, less beautiful. Tidak ada exceptions untuk less atau kurang dari, semuanya menggunakan less. Dan conjunction atau kata penghubung yang digunakan dalam sebuah kalimat itu sama, ya, than. Karena than fungsinya membandingkan satu hal dengan hal yang lain. Oke. For example, kita pakai example yang tadi, tapi kita rubah kalimatnya menjadi less. For example, the princess is less ugly than the witch. Ya, tidak lebih jelek dari. Jadi artinya seorang princess itu tidak lebih jelek dari seorang penyihir. If you guys can pay attention, mungkin agak terdengar aneh karena biasanya in English we're gonna say more than daripada less than. Pasti kita akan perbandingannya ke atas daripada perbandingan ke bawah. Tapi it's good for you to know bagaimana perbandingan ke bawah itu terjadi, bagaimana penggunaan less ya digunakan dalam sebuah kalimat. Second example, Nusa Dua is less near than Gianyar from Denpasar. Ya, is less near, tidak lebih jauh dari Gianyar. Or simply you can say Nusa Dua is further than Gianyar. Ya, optional. Kemudian yang terakhir, the mouse is less big than the elephant. Ya, tidak lebih besar dari seekor tikus, tidak lebih besar dari seekor gajah. Ya. Biasanya in English conversations we prefer to say elephant is bigger than the mouse. Kita lebih suka membandingkan sesuatu ke atas, ya. Entah itu kualitasnya lebih baik atau misalnya ukuran yang lebih besar. Jarang sekali kita mendeskripsikan sesuatu
untuk membandingkan sesuatu, kita bandingkan ke bawah, kita bandingkan kurang dari itu, jarang sekali ya. Tapi it's good for you to know that how you can use less than in a sentence. Okay, so that's all the explanations about comparative adjective. Ada dua, ya, ada more than dan juga ada less than. Dan kalian sudah tahu bagaimana klasifikasi pembagian more dan juga less, serta bagaimana cara menempatkannya dalam sebuah kalimat. Semoga penjelasan ini bermanfaat. Kalian bisa tanyakan lebih lanjut ke instruktur kalian di kelas offline nanti. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Good luck for the next module.